Allah kita akan mempelajari kitab baru, ya, yaitu Kutaib, kitab yang ringkas yang seharusnya diisi dengan Riyadhus Shalihin, tapi Riyadhus Shalihin kita geser menjadi lebih pagi. Siangnya ya kita mempelajari yang cepat selesai insya Allah, ya. Kitab ini atau Kutaib ini judulnya At-Ta'silu ya, fi Talabil Ilmi. Yang Kutaib ini ditulis oleh Dr. atau Profesor Muhammad ibn Umar ibn Salim Basmul, ya. Beliau mendahului penulisan kitabnya tentunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ucapan syukur, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, khutbatul hajah, ya, kemudian melampirkan ayat-ayat yang biasa kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sampai beliau mengatakan amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah, sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala ila akhir, ya. Kemudian disampaikan di sini Syekh Basmul rahimahullah taala mengatakan la yakhfa ala kulli muslimin annal ilma muhimmun. Tidak samar bagi setiap muslim bahwasanya ilmu ini adalah sesuatu yang penting, ya, bahkan kita katakan sesuatu yang sangat penting. Hatta inna kulla insanin yadda'ihi li nafsihi, sampai semua manusia, bukan hanya orang-orang muslim saja, semua orang mengklaim, mengaku-ngaku tentang memiliki ilmu, dan kita sudah pelajari, ya, hal ini di kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Hattal jahil, bahkan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, la yardo ayyuqal anhu jahil, mereka enggak ridho, mereka enggak suka ketika mereka dikatakan kepadanya anta jahil, ya, kamu bodoh misalkan, ya. Wa yafrah ayyuqal anhu alim, dan kita semua orang-orang baik muslim baik khairu muslim senang ketika dikatakan kepada kita bahwasanya kita adalah orang yang berilmu. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuh, cukuplah sebagai kemuliaan ilmu, ya, bahwasannya orang itu mengklaim bahwasanya dia memilikinya, padahal dia bukan orang yang la yuhsinuh, bukan orang yang pantas. Wa yafrahu bihi idza nusiba ilaihi, dan dia senang ketika dia disandarkan bahwasanya dia orang yang berilmu. Wa kafa bil jahli dhamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi, dan cukuplah kebodohan sebagai apa? Dhamman, celaan, bahwasanya orang-orang itu ingin berlepas diri darinya. Kemudian beliau mengatakan wa kaifa yakhfa fadlal ilmi wal ulama'i 'alal muslim, bagaimana, ya, keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, orang yang berilmu itu samar bagi orang-orang muslim. Wa huwa yaqra'u qaulallahi ta'ala, padahal dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, padahal mereka orang-orang muslim itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentunya beda, tentunya beda. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini bisa jadi
Dia tahu maknanya, bisa jadi tidak tahu maknanya, atau bahkan bisa jadi orang tersebut belum mampu untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya siapa? Tugasnya kita. Tugasnya kita dengan mengajarkan anak-anak masyarakat, ya, ajarkan dengan benar, bacaannya dengan benar, kemudian juga sisipkan, ajari mereka tentang makna-makna ayat-ayat tersebut. Kalau bisa tafsirnya diajarkan kepada mereka, ya. Dan ini tugas kita semua. Antum ketika misalkan mengajar TPQ, ya, jangan cuma berhenti mengajarkan huruf-huruf hijaiyah. Jangan hanya mengajarkan bagaimana cara membaca. Tapi ketika antum melewati sebuah poin yang di sana penting, misalkan sebagaimana di dalam ayat ini, Zumar ayat 9, As-Zumar ayat 9, kemudian antum sampaikan bahwasanya beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sampaikan. Ketika antum menghampiri melewati surat apa, antum tahu maknanya, sampaikan kepada putra-putri kaum muslimin, ya. Begitu juga wa huwa yasma'u qaulahu ta'ala, orang-orang muslim mereka juga mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak kecuali huwa, kecuali dia, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, begitu juga para malaikat bersaksi, begitu juga para ulama ahli ilmu, mereka juga bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, qa'iman bil qisti, yang mereka menegakkan keadilan. La ilaha illahu al-azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala al-azizul hakim, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Faqarana subhanahu baina syahadati ulil ilmi wal malaikah bi syahadatihi subhanahu wa taala. Dan di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para malaikat, begitu juga persaksian orang-orang yang berilmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, yang sudah sepantasnya kita semua berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraih ilmu. Dan tatkala kita membahas sebuah ilmu, dimaksud dalam kitab-kitab Al-Quran, begitu juga dalam As-Sunnah, begitu juga para ulama, ya, kitab-kitab para ulama, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ya, ilmu syar'i. Kaifa la ya'riful muslimu fadla talabil ilmi hinama yasma'u qaulahu ta'ala, qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim dia tidak mengetahui keutamaan ilmu tatkala mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang dia meniti sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga, ya. Keutamaan ilmu yang luar biasa. Begitu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, mau laki-laki mau perempuan, mau besar maupun kecil, hukumnya wajib, ya. Makanya ketika kita beragama, kita menjalankan agama kita, wa huwa yadinu bidinin yaqumu ala qa'idatain, itu dibangun di atas dua kaidah. Ketika kita menegakkan agama kita, maka dibangun di atas dua kaidah. Ala ya'buda illallah, tidaklah kita beribadah kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'buda illallah. Yang kedua, kaidah yang kedua, wa alla ya'budallaha illa bima syara', dan tidaklah beribadah kecuali dengan apa-apa yang Allah syariatkan kepada kita. Dan kedua kaidah ini adalah hakikat tauhid, ya, hakikatu kalimati tauhid, yaitu dalam ucapan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya
Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Fatahqiqu kalimat tauhid la budda fihi minal ilmi syar'i, dan cara untuk kita merealisasikan kalimat tauhid tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan menuntut ilmu. Agar kita bisa menegakkan kedua kaidah ini, berarti harus dengan menuntut ilmu. Alladhi yahtajuhu litahqiqiha, yang kita butuhkan untuk dapat merealisasikannya. Kaifa yuhaqqiqul muslim al-aslasani. Al-aslasani maksudnya tadi kaidah yang kedua ya, alla ya'budallaha illa bima syara', yaitu bagaimana seorang muslim dia akan dapat merealisasikan bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, jika tidak dengan menuntut ilmu. Walidzalika kana al-ilmu qabla al-qawli wal 'amali. Oleh karena itu ada sebuah kaidah yang penting juga yang disampaikan oleh siapa? Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari di dalam kitabnya, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal 'amali. Ilmu dulu sebelum ucapan, begitu juga amal. Kita mendasari ucapan kita di atas ilmu. Kita mendasari perbuatan kita juga atas dasar ilmu. Makanya kita jangan ngomong, jangan berbuat kecuali dengan kita sudah mengilmui hal tersebut. Dan ini yang ada di kitabnya Imam Bukhari, yaitu babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amali. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahului apa dulu? Mendahului ilmu. Fabada'a bil ilmi, fa'lam, ketahuilah. Memulai dengan ilmu. Begitu juga bahwasanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Wa annal ulama hum warasatul anbiya. Wa warrasul ilma, dan para anbiya, para nabi, mereka mewariskan ilmu. Man akhadahu akhadha bihaddin wafirin, barang siapa yang dia mengambil warisan dari para nabi, yaitu ilmu, maka sungguh mereka telah mengambil warisan yang begitu berlimpah. Wa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Allah akan bukakan bagi kita jalan-jalan yang hal itu dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, para orang-orang yang berilmu. Wa qala wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ya. Begitu juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman yang baik tentang agamanya. Dan ini bisa jadi barometer kita. Tapi barometer ini bukan hanya sekedar wawasan saja, akan tetapi kita paham, tapi juga kita mengamalkannya. Ketika seseorang sudah diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang baik, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka insya Allah itu adalah alamah min alamatil khair, tanda di antara tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Ya, maka kita introspeksi. Kemudian waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ya, kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha'a, jadilah kalian orang-orang rabbani. Orang-orang rabbani maksudnya gimana? Para ulama rabbani
yaitu mereka yang mendidik dari bawah terlebih dahulu, dari perkara-perkara yang kecil, kemudian baru perkara-perkara yang besar. Membahas misalkan kita belajar nahwu, kita belajar yang ringkas-ringkas dulu dari Mukhtarat, Jurumiyah, tidak langsung kemudian Alfiyah Ibn Malik misalkan. Itu namanya ulama yang Rabbani. Dia mengajarkan perkara-perkara yang kecil, baru kemudian bertahap sampai ke yang besar. Ulama fuqaha yang bijak, lagi dia memahami ilmu, ya. Di sini dikatakan wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi. Ini yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Dan kita sudah mengetahui bahwasanya ilmu itu begitu agung, begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana juga ada orang-orang yang ingin menghalangi untuk mendapatkan ilmu. Ya. Saquttangut tariqi ila qat'ihi, ya, orang-orang yang ingin berusaha memutus agar orang-orang itu tidak menuntut ilmu itu juga banyak, ya. Mereka meletakkan wa wada'a al-awaiq, mereka meletakkan rintangan-rintangan agar orang-orang enggak mau belajar ilmu. Was-sawarif, mereka juga meletakkan penghalang-penghalang. Mereka juga was-zuyuf, menggunakan tipu daya agar orang-orang enggak mau menuntut ilmu. Maka kita juga perlu mempelajari itu semua, ya, prinsip-prinsipnya itu bagaimana, dan nanti disebutkan oleh Syekh Basmul rahimahullah taala. Dan di sini disebutkan ada 9 prinsip, 9 kaidah. 9 kaidahnya ana baca secara global, ya. Insyaallah untuk tafsilnya kita akan bahas per 2 pekan, ya. Wa hadhil usulu hiya taliyah, dan prinsip-prinsip ini disebutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah talabul ilmi alladhi yahtajuhul muslim lil qiyami bima yajibu alaihi min ibadati rabbih fardun wajibun alaihi. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ketika dia ingin beribadah. Anak singkat dengan sesingkat-singkatnya, ya. Ibadah yang wajib, ibadah yang wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib ketika dia ingin menegakkan ibadah kepada Rabb-nya, ibadah yang wajib. Wa mazada 'ala dzalika fatahsiluhu min babi furudil kifayat, dan ketika dia ingin menambah ilmu untuk menegakkan sesuatu yang tidak wajib, maka itu termasuk bab fardu kifayah. Insyaallah untuk terjemahan lengkapnya pada pekan selanjutnya. Yang kedua yaitu al-ilmul maqsudu fil ayati wal ahadis huwal ilmu syar'i. Amma al-ulumul kauniyah wat tabi'iyah wal waqi'ah fa innaha min babi furudil kifayat. Bahwasanya ilmu yang dimaksud di ayat Al-Qur'an begitu hadis adalah ilmu syar'i. Yang ketiga, al-ikhlasu fi talabil ilmi syartun tatabu'i labtida'i. Bahwasanya ikhlas dalam menuntut ilmu ini syarat yang harus dijaga, bukan hanya di awal saja. Jadi antum ketika datang dari tempat antum yang jauh misalkan sudah ikhlas untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, kemudian tatkala datang ke sini berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan selanjutnya sampai 2 tahun, itu juga harus dijaga, bukan hanya di awal. Kemudian yang keempat, al-ilmu huwa qaulullah. Ilmu adalah firman Allah. Wa rasuluhu, dan sabda Nabi Muhammad SAW. Wa qaulus sahabah, dan perkataan sahabat. Ma'al ijma'i wal qiyasis sahihi, bersamaan juga dengan ijma' dan qiyas yang benar. Ini yang dimaksud dengan ilmu. Qaulullah wa rasuluh wa qaulus sahabah ma'al ijma' wal qiyasis sahih. Kemudian yang kelima, prinsip yang kelima, al-ulama'u warasatul anbiya. Fayura'al adabu ma'ahum. Para ulama adalah pewaris para nabi.
maka beradablah tatkala bersama mereka. Beradablah tatkala bersama mereka. Yang keenam nanti disebutkan awaiqut talabi, rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh wasailu tasbitil ilmi, sarana untuk mengokohkan ilmu. Ya. Yang selanjutnya yang kedelapan maqamatun nadhari fi masailil ilmi, yaitu tingkatan dalam menelaah permasalahan ilmu. Apa saja sih tingkatannya? Itu nanti ringkas akan dibahas. Kemudian yang terakhir adalah an-nasu fil ilmi ala qismain. Manusia itu berkaitan dengan ilmu terbagi menjadi dua. Yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, yaitu alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Dan ini adalah prinsip 9 yang insya Allah kita bahas pada pekan-pekan berikutnya agar kita punya kaidah, punya prinsip tatkala menuntut ilmu. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.